Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Dalam Al-Quran Allah mengkhabarkan kepada kita tentang sikap kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kujadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk memperhambakan dirinya kepadaku. Aktivitas penghambaan ini merupakan sebuah kegiatan yang akan ditampilkan dengan banyak tampilan. Dalam khasanah Islam ada yang disebut dengan ibadah maghdoh dan ibadah ghairu maghdoh. Ibadah maghdoh berarti aktivitas ibadah yang sudah ada ketentuan, sudah ada SOP, sudah ada protapnya. Satu diantaranya bernama sholat. Aktivitas sholat itu ada yang bisa dikerjakan di rumah, terutama sholat-sholat sunnah. Tapi sholat-sholat wajib menjadi wajib, bahkan punya nilai penekanan yang sungguh-sungguh agar dikerjakan di masjid, terutama untuk laki-laki. Pada kesempatan kali ini kita akan membincangkan tentang optimalisasi fungsi masjid. Karena kita tahu secara nominal, secara jumlah angka, jumlah penduduk muslim dengan jumlah masjid yang ada itu belum sebanding. Artinya, jumlah masjid masih sangat kurang. Karena jumlah masjid yang ada di Indonesia ini kurang lebih 800.000 buah. Dengan 800.000 buah masjid, sementara diasumsikan jumlah kaum musliminnya ada sekitar 271 atau 272 juta dari penduduk semuanya, 88% punya adalah muslim, maka kita sekitar 260 atau 250-an juta orang. Artinya, kalau satu masjid itu berisikan 1.000 orang, maka baru 8 juta. Ya. Maksudnya belum bisa. Ya, 800.000, 1.000, wah, jarang sekali masjid yang 1.000, karena rata-rata di bawah 500. Berarti kekurangannya masih banyak dan ini perlu ada pembacaan dan statistik yang mutakhir. Yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah bagaimana masjid yang ada itu bukan terus-menerus dipercantik, direnovasi, dibikin berbagai ornamen, di berbagai interior. Sehingga kita lupa bahwa masjid tersebut perlu ada dua makmur. Makmur jamaahnya, makmur masjidnya. Memakmurkan masjid meniscayakan memberikan kemakmuran juga kepada para jamaah. Kemakmuran dimaknai bisa bersifat spiritual maupun yang bersikap non-spiritual termasuk material. Maka dari ini dengan perbincangan kita kali ini kita mencoba memberikan satu semangat agar kaum muslimin di seluruh Indonesia termasuk seluruh dunia tentunya dalam sebuah pembahasan untuk zona Indonesiana, saya mengajak kepada semua kaum muslimin terutama untuk laki-laki agar mengatur diri, mengatur langkah bahwa kita ke masjid sebagai pilihan, sebagai kesadaran, sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah buku yang dikarang oleh Sidi Ghazalba, sebuah buku yang ditulis tahun 60-an dan cukup mencuat tahun 70-an, awal-awal 80-an buku ini masih bisa dilihat di berbagai penjual buku, toko-toko buku, ataupun pusat-pusat perpustakaan. Semoga masih ada yang bisa membaca masjid sebagai pusat kebudayaan. Kali ini kita akan awali dulu masjid yang diisi secara optimal, baik dari segi kuantitatif. Sangat disayangkan kalau masjid hanya diisi oleh orang-orang tua, orang-orang yang umurnya terlalu ringkih, yang hanya diasumsikan sebagai orang pensiunan. Itu merupakan sebuah tindakan yang sangat keliru. Masjid diisi oleh orang-orang yang sudah baligh. Balik itu berarti sudah sampai pada ambang kepatutan dan kewajiban hukum buat seseorang, menstruasi atau haid buat perempuan, dan bermimpi khusus untuk laki-laki. Artinya, pada pertemuan kali ini kita mencoba menyadarkan kita semua, dan saya juga tentunya, agar menjadikan masjid tempat kita menempa aktivitas pendekatan dan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masjid tempat untuk melakukan pengimbangan dinamika masyarakat. Karena dari masjid akan teratur orang-orang, akan muncul orang-orang yang disiplin waktunya. Orang yang biasa satu komando, satu kepemimpinan, taat pada pimpinan.
Dan orang yang biasa ke masjid biasa mempunyai barisan yang rapi. Orang di masjid biasanya punya pola hidup yang bersih karena dia berwudu terlebih dahulu. Dan seterusnya dan seterusnya. Artinya optimalisasi masjid yang pertama adalah segi kemakmuran dan pemakmuran. Yang berikutnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya masjid. Apakah yang berhubungan dengan pengelolaan yang internal sehingga dia bisa menjadi pusat belajar, jadi pusat pengetahuan, pusat pengembangan wawasan, dan pusat pengembangan kegiatan yang dimensinya beragam. Yang lainnya kita bisa lakukan bahwa masjid ini bisa menjadi pusat informasi umat. Sehingga orang punya pengetahuan tentang sesuatu ketika dia bertanya kepada sentral informasi atau humas informasi atau fungsi-fungsi kesekretariatan atau fungsi-fungsi informasi, karena sudah mulai banyak masjid-masjid besar yang mempunyai TV sendiri, TV lokal. Ya. Dan ini menjadi perhatian kita bahwa masjid sebagai tempat orang untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, mendapatkan ilmu, mendapatkan penjelasan terhadap persoalan yang berhubungan dengan keagamaan atau persoalan yang berhubungan dengan keumatan atau persoalan lain yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Masjid bisa menjadi pusat pengembangan potensi, baik potensi perorangan maupun potensi kolektif. Dan masjid tentu bisa untuk berbuat amal-amal sosial. Artinya masjid yang ada di semua tempat, mari kita rapikan kembali, mari kita luruskan kembali, mari kita rapatkan kembali, mari kita gembirakan kembali, mari kita harumkan kembali, mari kita segarkan kembali. Dan masjid-masjid akan menjadi magnet partisipasi masyarakat. Karena pada saatnya masjid akan menjadi tempat kita berkumpul, bermusyawarah, mendatangkan ulama-ulama, melakukan kegiatan dengan ragam aktivitas terkait dengan peringatan Hari Besar Islam atau terkait dengan aktivitas kemasyarakatan. Apakah itu pernikahan, apakah itu kegiatan-kegiatan syukuran, atau mungkin kematian karena kita akan menyelenggarakan sholat jenazah atau sholat mayit yang ada di dalam masjid ketika dia menjadi bagian dari masyarakat itu. Operasi memakmurkan masjid, optimalisasi, maksimalisasi masjid nanti akan menjadi bagian daripada bentuk pertahanan dan ketahanan umat. Ini menjadi pesan untuk seluruh pengurus masjid, untuk seluruh pemuda-pemuda Islam, untuk seluruh kaum muslimin agar masjid-masjid kita dijaga keamanannya, dijaga sterilitasnya daripada pandangan-pandangan ateis, pandangan-pandangan sekuler, dan jadikan masjid kita tempat seluruh masyarakat bergembira, mendengar azan berkumandang, mendengar ustadz menyampaikan tausiah, mereka akan bersegera bergabung untuk urusan-urusan yang berhubungan dengan aktivitas kemasjidan, termasuk menyumbang, termasuk membersihkan, termasuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memudahkan, yang memberikan pola-pola edukasi, pola-pola sosialisasi, dan memberikan pandangan-pandangan yang positif terhadap dinamika keumatan, termasuk memberikan dukungan penuh pada ulama-ulama kita yang berjihad di jalan Allah, yang berdakwah di jalan Allah, dan memberikan wakafkan dirinya untuk kemuliaan Islam dan umat Islam. Semoga masjid-masjid kita menjadi masjid yang selalu diisi dengan semarak, dengan penuh, dan dirapikan, diluruskan menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.